Assalamualaikum, hai teman film semua, selamat datang di channel Resa Aska, channel di mana kalian bisa menemukan review film terbaru kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman film. Langsung saja, check it out. Diceritakan ketika seseorang mencapai akhirat, mereka akan disidang 7 kali selama 49 hari. Sidang tersebut antara lain pengadilan kebohongan, pembunuhan, pengkhianatan, ketidakadilan, kekerasan, kemalasan, dan keluarga. Hanya jiwa yang mampu melewati semua sidang itu yang akan bereinkarnasi hidup lagi. Cerita dimulai dengan seorang petugas pemadam kebakaran, Kim Ja-hong, yang sedang mencoba menyelamatkan seorang anak kecil di kebakaran di sebuah gedung. Mereka bergelantungan dengan seutas tali pengaman di atas gedung tersebut. Namun, tali tersebut mulai terbakar oleh api yang mengakibatkan talinya terputus dan membuat Ja-hong dan gadis kecil itu pun terjatuh dari ketinggian. Untungnya anak kecil itu berhasil selamat. Ja-hong kemudian menanyakan nama gadis tersebut, namun gadis tersebut tidak menjawabnya. Ja-hong kemudian mengulangi pertanyaannya, namun tetap tidak dijawabnya. Ja-hong pun kemudian melihat sekelilingnya. Dia melihat sepasang pria dan wanita menyapa dan tersenyum kepadanya. Mereka pun menghampiri Ja-hong dan si pria berkata bagaimana bisa dirinya terjatuh dari ketinggian tersebut namun tetap berhasil menyelamatkan seorang anak kecil. Si wanita itu kemudian bilang kepada Ja-hong, memberitahunya bahwa Kim adalah arwah mulia, yaitu mati karena menyelamatkan nyawa orang lain. Jiwa mulia terakhir kali muncul 422 tahun yang lalu. Dia memberitahu Ja-hong bahwa dirinya meninggal pada tanggal 28 April 2017 sesuai jadwal. Kemudian mereka memperkenalkan diri mereka kepada Ja-hong. Mereka adalah 3 malaikat pendamping dari alam baka yang akan membela dan menemaninya melalui 7 sidang alam baka dalam 49 hari. Yang pertama adalah Haewon Mak, seorang malaikat penjaga yang akan menjaga arwah Ja-hong, dan asistennya yang bernama Deok Chun. Sedangkan malaikat pendamping satu lagi akan datang pada saat pemakaman Ja-hong nanti. Ja-hong yang masih bingung hanya pelangap-pelongo dan mendengar ocehan mereka. Kemudian pada saat Ja-hong membalikkan badan, dia melihat tubuhnya tergeletak sedang dikerumuni oleh teman-temannya. Ja-hong pun kaget dan perlahan memundurkan langkahnya. Mak berkata bahwa dirinya telah meninggal dan akan segera ke akhirat. Ja-hong yang mendengar hal itu berkata bahwa dirinya tidak boleh mati dulu karena dia masih mempunyai seorang ibu yang harus ia urus. Tiba-tiba datanglah seperti pusaran air memutari Ja-hong, mengangkatnya dan kemudian membawanya untuk menuju ke akhirat. Kemudian scene beralih ke sebuah rumah duka. Terlihat seorang wanita tua yang merupakan ibu Ja-hong sedang melakukan doa-doa atas kematian anaknya tersebut. Tak berserang lama, muncullah malaikat pendamping ketiga yang bernama Gang Rim, yang terus memperhatikan ibu Ja-hong. Scene kemudian beralih kembali ke sebuah padang yang sangat luas, yaitu di depan gerbang akhirat. Terlihat di sana banyak sekali arwah-arwah yang sedang berjalan menuju akhirat. Ja-hong pun berada di sana ditemani oleh Mak. Mak menunjukkan sebuah patung yang sangat tinggi. Dia adalah Hyomra, hakim tertinggi di akhirat, raja dari segala raja. Kemudian dia memperkenalkan Gang Rim, malaikat pendamping ketiga Ja-hong. Dia sudah berhasil mereinkarnasi 47 jiwa sejak 1 abad yang lalu. Ja-hong pun berjalan masuk ke dalam akhirat dengan mendapatkan privilege karena dirinya merupakan arwah mulia, arwah yang meninggal karena menyelamatkan nyawa orang lain. Ja-hong dan ketiga pendampingnya pun masuk ke dalam akhirat. Namun tak disangka, Ja-hong malah dimasukkan ke dalam akhirat khusus untuk arwah para pembunuh. Mak pun bingung, kenapa arwah Ja-hong ditempatkan di tempat para arwah pembunuh. Mak bertanya apakah semasa hidupnya Ja-hong pernah membunuh. Ja-hong pun menjawab bahwa dirinya tidak pernah membunuh siapapun. Chun berkata ada 7 sidang yang harus Ja-hong lalui, yaitu pengadilan kebohongan,
pembunuhan, pengkhianatan, ketidakadilan, kekerasan, kemalasan, dan keluarga. Pengadilan yang akan dilalui ditentukan langsung oleh Raja Yeomra. Gangrim berkata bahwa Raja Yeomra yang akan menilai dosa-dosanya dari dosa yang teringan hingga yang terberat. Selain Raja Yeomra, tidak ada yang tahu urutan sidang yang akan dilaluinya. Jahong berkata kembali bahwa dirinya tidak pernah membunuh siapapun. Gangrim berkata mungkin ada tindakan pada masa lalu Jahong yang mempengaruhi kematian seseorang. Maka itu sudah cukup bagi dirinya untuk berada di sini. Chun yang merupakan salah satu pendamping Jahong kemudian mulai memindai apa yang Jahong lakukan selama masih hidup. Chun berkata bahwa suatu hari pada saat sedang terjadi kebakaran, Jahong meninggalkan rekan kerjanya di reruntuhan gedung yang terbakar. Padahal dirinya masih memiliki cukup waktu dan tenaga untuk menolongnya. Singkat cerita, Jahong disidang di pengadilan akhirat oleh hakim pengadilan pembunuhan. Dia didakwa oleh jaksa akhirat karena membiarkan rekan kerjanya terbunuh pada saat kebakaran. Dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri dan atas keraguan dalam dirinya menyebabkan kematian rekannya. Jika dia bertindak tepat waktu, maka rekannya dapat diselamatkan. Oleh karena itu, dia dituntut pembunuhan secara tidak langsung dan harus dihukum dengan cara dibakar di neraka. Namun karena dia arwah mulia, maka dia hanya dituntut 5 tahun penyiksaan di neraka. Kemudian 3 pendamping Jahong dipersilahkan untuk melakukan pembelaan. Gangrim kemudian memperlihatkan cermin karma, sebuah cermin yang memperlihatkan kejadian-kejadian pada saat Jahong masih hidup. Pada saat kebakaran terjadi, rekannya tertimpa oleh reruntuhan bangunan sehingga tidak bisa pergi pada saat Jahong akan menolongnya. Dia menyuruh Jahong untuk keluar menyelamatkan diri karena bangunannya akan segera runtuh. Gangrim berkata kepada hakim pengadilan pembunuhan bahwa Jahong tidak bersalah. Dia mungkin tidak bisa menyelamatkan 1 nyawa rekannya, tetapi dia telah menyelamatkan 8 nyawa lainnya. Gangrim meminta kepada hakim untuk mempertimbangkan pembelaannya. Hakim pun berkata karena Jahong telah berhasil menyelamatkan kehidupan banyak orang, maka tuduhan pembunuhan secara tidak langsung pun ditolak dan menganggap Jahong tidak berdosa dan membebaskannya dari hukuman siksa neraka. Jahong dan 3 pendampingnya pun kemudian melanjutkan perjalanan akhiratnya. Sekarang mereka melewati sungai Kemalasan menggunakan perahu. Gangrim berkata bahwa sidang berikutnya akan melihat seberapa baik dirinya menjalani hidup. Jahong berkata apa untungnya bagi mereka membantu dirinya dan mengapa kalian mencoba menyelamatkan orang seperti dirinya. Mereka kemudian berkata bahwa reinkarnasi bagus untuk Jahong, namun Jahong menjawab jika dirinya tidak ingin bereinkarnasi. Chun berkata mereka melakukan perjanjian dengan Raja Yeomra. Jika mereka bertiga berhasil membantu reinkarnasi 49 jiwa dalam 1 abad, maka mereka pun dapat bereinkarnasi menjadi apapun yang mereka kehendaki. Maka Chun memohon agar Jahong mau menjadi arwah ke-48 yang mereka bela. Jahong pun beranjak dan melihat ke dalam sungai. Tiba-tiba muncul ikan dari dalam sungai yang bergigi tajam mencoba menyerang Jahong. Gangrim berkata agar Jahong tidak melihat ke dalam sungai, karena ketika ikan-ikan itu melihat mata arwah mulia, mereka akan langsung memangsanya. Gangri pun berkata, nanti di pengadilan Kemalasan, Jahong tidak usah berkata apapun kepada hakim pengadilan Kemalasan. Mereka pun tiba di pengadilan Kemalasan. Kemalasan adalah menyia-nyiakan waktu semasa hidup dengan kegiatan tidak bermanfaat dan kelalaian secara terus-menerus. 3 pendamping Jahong kemudian memperlihatkan kembali peristiwa-peristiwa Jahong semasa hidupnya. Dia tidak pernah malas dan selalu giat bekerja dalam menjalani hidupnya sebagai seorang petugas pemadam kebakaran. Dia selalu membantu orang lain dan beberapa kali telah menyelamatkan nyawa manusia lainnya. Hakim pun terharu mendengar cerita hidup Jahong. Kemudian dia bertanya apa tujuan Jahong melakukan itu semua. Jahong menjawab dengan polos bahwa semuanya dia lakukan demi uang. Hakim yang mendengar hal itu pun marah. Jahong ternyata menuhankan uang. Dia memerintahkan kepada jaksa akhirat agar Jahong dieksekusi dijatuhkan ke sebuah air terjun yang di bawahnya terlihat banyak arwah manusia sedang disiksa, dilindas oleh batang-batang pohon raksasa.
Gangrim yang melihat hal itu kemudian melakukan pembelaan. Dia kembali memperlihatkan kehidupan Jahong di cermin karma. Dia berkata jika telah selesai menjadi petugas pemadam kebakaran, Jahong tidak pernah diam. Malam harinya dia menjadi pelayan paruh waktu, menjadi pembersih sauna, menjadi supir panggilan. Memang betul semua dilakukannya dengan uang. Namun uang tersebut dia gunakan untuk mengobati ibunya yang sedang sakit dan membiayai adiknya yang sedang kuliah hukum. Hakim yang melihat hal itu kemudian terenyuh dan meralat hukumannya. Dia berkata bahwa Jahong bukan seorang pemalas. Semua hal yang dilakukannya memang karena uang, namun bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarganya. Oleh karena itu, Jahong tidak berdosa. Mereka pun akhirnya dapat melewati pengadilan kemalasan dan melanjutkan perjalanan menuju pengadilan kebohongan. Neraka kebohongan menilai kebohongan yang telah dikatakan seseorang selama hidupnya. Mereka pun melewati sebuah hutan yang dipenuhi pepohonan, daun-daunnya berupa pisau-pisau yang sangat tajam. Tiba-tiba Gangri mendorong tubuh Jahong ke sebuah pohon. Pohon tersebut dengan cepat membeli tubuh Jahong dan menyayatnya dengan pisau-pisau yang sangat tajam. Gangri berkata bahwa dirinya telah menyuruh Jahong agar tidak berbicara dengan hakim pengadilan kemalasan. Namun, dirinya mengingkarinya. Lain kali, Gangrim tidak akan segan-segan lagi kepada Jahong. Mulai sekarang, Gangrim tidak akan meminta kepada Jahong namun memerintahkannya. Jahong pun kemudian dibebaskan kembali dari jeratan pohon oleh Mak dan Chun. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Mak berkata, turuti saja perintah Gangrim, sehingga nanti dia bisa bereinkarnasi dan dapat melakukan kunjungan mimpi ke dalam mimpi ibunya. Karena sebelum bereinkarnasi, dia dapat mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya lewat mimpi. Jahong yang mendengar hal itu menangis dan ingin sekali bertemu dengan ibunya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah perahu yang sangat cepat menuju pengadilan kebohongan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk-makhluk neraka. Gangrim berkata bahwa makhluk-makhluk ini menyerang disebabkan karena ada anggota keluarga Jahong yang meninggal dan menyimpan dendam kepada orang lain. Gangrim dan Mak pun berusaha melawan makhluk-makhluk tersebut dengan cara menebas mereka. Singkat cerita, mereka pun dapat melarikan diri dari makhluk-makhluk itu. Mak kemudian berkata kepada Jahong bahwa ada anggota keluarga Jahong yang telah meninggal dengan dendam di hatinya, sehingga menjadi arwah pendendam. Arwah tersebut gentayangan di alam dunia dan membawa ketidakseimbangan di alam akhirat. Jahong pun bertanya-tanya, siapa yang meninggal, apakah ibunya atau adiknya? Kemudian, Mak menyuruh Chun untuk menutup mata Jahong. Dia kemudian berkata jika para makhluk neraka telah ikut campur, maka waktu akan berjalan lebih cepat dan dirinya tidak akan pernah bisa sampai ke sidang terakhir dalam 49 hari. Gangrim kemudian menyuruh Chun dan Mak untuk menjaga Jahong, karena dirinya akan pergi ke alam dunia untuk menyelidikinya. Jika terjadi masalah, mintalah untuk menunda sidangnya sampai dirinya nanti memberi isyarat. Sin pun kemudian beralih ke alam dunia. Gangrim masuk ke dalam kantor pemadam kebakaran, tempat Jahong bekerja semasa hidupnya untuk mencari petunjuk. Gangrim kemudian memutar ulang waktu. Di sana terlihat bahwa pihak kantor Jahong memberikan barang-barang milik Jahong kepada adiknya yang bernama Kim Su-hong dan ibunya. Tidak mendapatkan petunjuk di tempat tersebut, Gangrim pun beralih ke rumah Jahong. Dia pun kembali memutar waktu di sana. Gangrim merasakan sesuatu di dalam foto Jahong. Dia pun mengeluarkan pedangnya dan berkata, Kim Su-hong, di mana lokasi kematianmu? Tiba-tiba muncullah bayangan hitam keluar dari foto milik Jahong dan kemudian melayang pergi. Gangrim pun kemudian berusaha mengejarnya, namun dia kehilangan bayangan hitam tersebut. Sementara itu di alam akhirat, Mak, Chun, dan Jahong yang sedang menunggu Gangrim tiba-tiba dikepung oleh makhluk-makhluk neraka. Mereka pun mulai tersudut. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan hakim tertinggi di akhirat, yaitu Yang Mulia Yeumra bersama dua penjaganya yang tinggi besar. Mereka pun membabat habis makhluk-makhluk neraka tersebut. Yeumra berkata, mengapa seorang arwah mulia malah membawa makhluk neraka dan mengganggu wilayahnya? Chun kemudian menjawabnya bahwa pendampingnya Gangrim sedang pergi ke alam dunia untuk menyelidikinya. Yeumra berkata,
agar Gangrim segera menghilangkan arwah gentayangan tersebut. Jika tidak, dia sendiri yang akan pergi ke alam dunia. Yaumra pun kemudian pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Gangrim terus mencari petunjuk di mana keberadaan arwah gentayangan Suhong. Dia pergi ke tempat wajib militernya Suhong. Sin beralih kembali ke alam akhirat. Akhirnya Jahong, Chun, dan Mak telah berada di pengadilan kebohongan. Jaksa akhirat memperlihatkan cermin karma, di mana terlihat Jahong sedang melakukan kebohongan-kebohongan semasa hidupnya. Sebagai contoh, jaksa akhirat memperlihatkan Jahong sedang membuat surat-surat yang isinya kebohongan dengan dalih harapan bagi anak-anak rekan kerjanya. Dan dia telah menulis sebanyak 98 surat. Jahong pun kemudian dipersilahkan untuk melakukan pembelaan. Jahong kemudian berkata bahwa anak-anak itu terlalu muda untuk mengetahui realitas sesungguhnya. Mereka dihadapkan dengan kematian ayah mereka saat bertugas. Jahong memang membohongi anak-anak itu dengan membuat surat-surat seolah-olah ayah mereka yang mengirimkannya. Jaksa akhirat kemudian berkata, apakah Jahong tahu tentang rasa sakit dan keputusasaan mereka saat tahu kebenarannya? Jahong pun hanya terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan jaksa akhirat. Hakim pengadilan kebohongan yang melihat hal itu menyuruh algojonya untuk mengikat Jahong dan bersiap memotong lidah Jahong. Tiba-tiba, Chun yang terkoneksi dengan Gangrim yang berada di alam dunia, Gangrim menggunakan tubuh Chun sebagai perantara dirinya untuk berbicara di pengadilan kebohongan. Dia berkata, Jahong memang pembohong. Tidak hanya surat palsu untuk anak perempuan yang kehilangan ayahnya, tapi Jahong juga berbohong dan membuat surat palsu untuk ibunya selama 15 tahun. Suatu hari ia terluka oleh babi hutan, namun Jahong berbohong dan memberitahu ibunya kalau dirinya terluka karena bermain dengan anaknya. Dia pun memberitahu ibunya jika istrinya memasak nasi, namun hangus sehingga dia harus makan dengan mie instan. Jahong memberi harapan kepada ibunya dengan berpura-pura mempunyai anak dan istri agar ibunya mempunyai semangat hidup melawan penyakitnya. Lalu yang terjadi adalah ibunya pun bisa mengatasi penyakitnya dan sembuh serta mempunyai kehidupan yang baru. Jika ibunya tahu bagaimana keseharian Jahong yang tiap harinya melawan maut menjadi petugas pemadam kebakaran untuk mendapatkan uang dan membayar tagihan rumah sakitnya, mungkin ibunya sedih dan putus asa dalam kesembuhannya. Gangrim berkata berbohong untuk menumbuhkan harapan dan membuat orang tidak putus asa adalah bukan sebuah dosa. Hakim yang mendengar pembelaan Gangrim pun akhirnya membebaskan Jahong dari segala tuduhan dan dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan ke pengadilan berikut. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke pengadilan berikutnya. Di tengah perjalanan, Gangrim yang berada di alam dunia menghubungi Jahong, Chun, dan Mak yang berada di alam akhirat. Gangrim berkata bahwa ibu dan adiknya Kim masih hidup dan baik-baik saja. Jahong yang mendengarnya pun senang dan kemudian meninggalkan Gangrim. Pada saat Jahong pergi, Gangrim berbicara dengan Chun dan Mak. Sebenarnya Suhong telah meninggal dan menjadi arwah pendendam dan gentayangan. Gangrim akan mencari tahu di mana jasadnya dan bagaimana dia meninggal, kemudian akan membakar jasadnya. Selama arwahnya masih gentayangan, Jahong akan dalam bahaya. Gangrim pun memutar waktu kembali di alam dunia. Dia melihat Suhong sedang melaksanakan wajib militer dan berada di suatu tempat dengan seorang prajurit yang bernama Dongyeon. Gangrim melihat mereka sedang membahas tentang Jahong yang telah meninggal dunia. Suhong berkata kepada Dongyeon agar tidak menangisi hal yang sudah berlalu. Hal itulah yang diajarkan Jahong kepadanya. Dongyeon yang masih baru menjadi prajurit dan masih belum bisa memegang senjata dengan benar, secara tidak sengaja menarik pelatuk senjatanya dan menembak Suhong yang mengakibatkan meninggal dunia. Donghyun pun segera menghubungi Letnan Park untuk memberitahukan kejadian itu. Park pun segera tiba dan mencoba menyelamatkan Suhong, namun Suhong telah meninggal dunia. Park pun kemudian mengambil selongsong pelurunya, kemudian menyuruh Dongyeon untuk tutup mulut dan segera mengurus jasad Suhong dan membersihkan darahnya di lantai. Dia berkata bahwa promosi kenaikan pangkatnya bulan depan dan Dongyeon pun tidak sengaja menarik pelatuknya. Gangrim melihat tangan Suhong masih bergerak
Dia teringat akan masa lalunya pada saat dirinya adalah prajurit kerajaan yang sedang berperang dan melihat ayahnya yang tewas dalam pertempuran. Namun tangannya pun masih bergerak seperti Su Hong. Kembali ke peristiwa terbunuhnya Su Hong. Gangri melihat Pak dan Dongyun membawa jasad Su Hong dan menguburnya di suatu tempat. Mereka pun membuat alasan palsu kepada ibunya bahwa Su Hong telah meninggalkan pos selama 3 hari dan mereka pun sedang mencarinya. Sementara itu di alam akhirat, Jahong, Chun, dan Mak melewati sebuah pegunungan es. Mereka sedang menuju ke pengadilan ketidakadilan. Di pengadilan ini mereka akan mengadili orang-orang yang tidak adil. Tiba-tiba terjadi longsor gunung es dan mereka pun segera berlari menaiki sebuah kereta gantung menuju ke pengadilan ketidakadilan. Di sepanjang perjalanan mereka melihat manusia yang disiksa dengan cara dibekukan di dalam air es. Mereka adalah manusia yang berhati dingin, tidak mempunyai empati untuk membantu sesamanya. Jahong dapat melewati pengadilan ini tanpa perlu sidang karena dirinya selalu membantu sesama. Chun kemudian berkata kepada Jahong bahwa dirinya sangat iri kepada Jahong. Mereka tidak punya kenangan masa lalu seperti Jahong. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara mereka meninggal. Tidak ada memori yang tersisa kecuali Gangrim. Ada yang menarik saat mendengarkan cerita jiwa-jiwa. Bahkan kenangan tragis pun bisa terasa indah ketika mereka sampai di akhirat. Mak berkata bagaimana ini bisa terasa indah padahal ini adalah neraka. Apakah Jahong menyukainya? Apakah Su Hong akan menyukainya juga tapi dia tidak mungkin berada di sini karena dia arwah gentayangan dan tidak bisa mencapai alam baka. Mak pun ceroboh keceplosan memberitahu Jahong jika adiknya telah meninggal dan menjadi arwah gentayangan. Tiba-tiba, kereta gantung yang mereka naiki patah dan membuat mereka bergelantungan di atas. Jahong pun kemudian bergegas membantu menyelamatkan mereka dengan seutas tali. Jahong berkata bahwa setelah Su Hong meninggal, maka ibunya sendirian di alam dunia. Oleh sebab itu, dia harus menyelesaikan sidangnya dan bereinkarnasi kembali untuk menemani ibunya. Kembali ke alam dunia, Gangri mencoba menggali kuburan Su Hong dan akan memberitahu ibunya bahwa Su Hong telah meninggal dan agar menguburkannya secara layak. Namun tiba-tiba Mak muncul dan berkata bahwa Gangri melanggar aturan neraka. Seharusnya jasad arwah gentayangan dibakar. Gangri berkata bahwa dirinya akan menangkap arwah Su Hong dan menyuruh Mak untuk kembali ke alam akhirat. Di alam akhirat, Jahong, Mak, dan Chun melewati tempat di mana manusia-manusia sedang disiksa dan dikunci di dalam sebuah cermin, kemudian dihancurkan. Mereka adalah manusia-manusia yang selalu berkhianat terhadap sesama manusia. Wujud hakim pengadilan pengkhianatan sangat cantik. Seperti kecantikannya, dia hanya memaafkan pengkhianatan yang indah, yaitu pengkhianatan terhadap hal-hal yang salah menuju kebenaran. Jadi, orang jujur seperti Jahong dapat dengan mudah melewati pengadilan neraka ini. Jahong tidak perlu disidang di pengadilan ini, karena dirinya adalah arwah mulia yang mempunyai hak khusus. Sin kemudian beralih ke alam dunia. Gangrim melihat arwah Su Hong yang mencoba membunuh Donghyeon. Gangrim yang melihat hal itu kemudian mencoba menangkap arwah Su Hong. Dengan kekuatan pedangnya, Gangrim berhasil menangkap arwah Su Hong. Gangrim berkata jika Su Hong patuh dan nurut, maka dirinya akan membelanya di akhirat, hingga dirinya bisa bereinkarnasi kembali. Namun Su Hong tidak peduli dan tidak menginginkan bantuan Gangrim. Gangrim berkata atas kelakuannya, Jahong menghadapi beberapa masalah di akhirat. Su Hong berkata bahwa dirinya tidak memiliki kakak. Dia telah meninggalkan rumah selama 15 tahun dan kembali setelah menjadi mayat. Gangrim berkata bahwa dirinya mengerti atas kemarahan dan dendam yang dialami oleh Su Hong. Namun Su Hong membantahnya. Pada saat itu dia belum mati. Dia dikubur hidup-hidup oleh Pak dan Donghyeon. Gangrim pun teringat kembali akan ayahnya. Teriakan putus asa dan menyakitkan untuk meminta bantuan, tapi mereka tidak mendengarkannya dan menganggap bahwa dirinya telah mati. Gangrim sangat mengerti akan hal itu dan meminta Su Hong untuk tenang. Namun Su Hong tidak mau mendengarkan Gangrim dan berkata mereka telah mengubur kepercayaan dan harapannya pada hari itu. Kemudian Su Hong pun berhasil lepas dan menyerang. Lalu Su Hong pun melarikan diri. Sementara itu, di tempat lain, Donghyeon pergi menemui Park.
Dia berkata bahwa dirinya dihantui rasa bersalah dan tidak bisa hidup dengan tenang. Suhong sangat baik kepadanya, dan dia merasa harus menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Sin kembali ke alam akhirat. Gangrim yang telah kembali ke alam akhirat akhirnya berkata kepada Chun dan Mak bahwa Jahong telah meninggalkan ibu dan adiknya selepas dia tamat SMA selama 15 tahun. Selama itu, dia hanya mengirimkan uang kepada ibu dan adiknya. Mak berkata bahwa Gangrim harus segera menghilangkan arwah gentayangan Suhong karena ulahnya makhluk neraka terus mengejar mereka. Jahong yang mendengar hal itu berlutut dan memohon kepada para walinya agar jangan mengeksekusi arwah adiknya. Bantulah agar adiknya dapat bereinkarnasi. Namun Gangrim tidak bisa menolongnya. Jahong pun terus memohon kepada Gangrim agar dia mau melakukannya. Sin beralih ke alam dunia. Dongyeon yang sedang mabuk berhenti di depan rumah ibu Jahong dan Suhong. Dia melemparkan sebuah peta di mana letak Suhong dikuburkan. Kemudian sambil berlari, Dongyeon berkata bahwa dirinya akan melakukan bunuh diri. Sin pun kembali ke alam akhirat. Jahong dan para walinya telah sampai ke sebuah tempat yang dinamakan lubang hisap, yaitu pintu masuk ke dalam pengadilan kekerasan. Kedalaman lubang ini tergantung dengan dosa-dosa yang telah manusia itu perbuat. Mereka pun kemudian lompat masuk ke dalam lubang tersebut. Sementara itu, di alam dunia, di sebuah gudang yang tak terpakai, Gangri melihat Dongyeon sedang melakukan gantung diri. Tiba-tiba, arwah Suhong datang dan meminta Gangrim untuk menolongnya. Gangrim berkata bahwa hal itu tidak diizinkan. Dia dilarang untuk mencampuri urusan dunia. Suhong berkata jika Gangrim menolong Dongyeon, dia akan menuruti apa semua yang diperintahkan oleh Gangrim. Akhirnya, Gangrim pun menolong Dongyeon dengan memotong tali menggunakan pedangnya. Suhong meminta untuk menjadi perantara kepada Dongyeon. Dia ingin mengucapkan sesuatu kepadanya untuk terakhir kalinya. Suhong berkata bahwa Dongyeon tidak bersalah, dan mulai saat ini berjanjilah jangan pernah menetaskan air mata untuk kejadian masa lalu. Kembali ke alam akhirat, Jahong dan yang lainnya telah berada di dalam pengadilan kekerasan dan bertemu dengan dewa kekerasan. Jaksa akhirat memperlihatkan ilustrasi dua orang yang sedang berkelahi. Jaksa berkata bahwa pada saat masih hidup, adik Jahong kelaparan dan menderita kurang gizi. Saat itu seharusnya ia dapat perlindungan dari kakaknya, bukannya malah dipukuli oleh Jahong. Dan setelah kejadian itu, Jahong meninggalkan rumah selama 15 tahun dan tidak pernah kembali hingga kematiannya. Chun yang mencoba untuk melakukan pembelaan ditolak oleh hakim pengadilan kekerasan. Dia sudah cukup mendengarkan penjelasan dari jaksa akhirat. Dewa kekerasan pun menjatuhkan vonis bersalah kepada Jahong dan akan segera mengirimnya untuk disiksa. Pada saat akan dimasukkan ke dalam lubang hisap, Mak berkata kepada Chun bahwa dia mempunyai ide. Mak kemudian membuka teleportasi antara alam dunia dan alam akhirat untuk berbicara dengan Gangrim. Gangrim berkata agar Chun meminta sidang gabungan kepada hakim. Sidang gabungan sangat beresiko karena jika Jahong dinyatakan bersalah pada sidang selanjutnya, di mana sidang itu terkait dengan sidang sebelumnya, maka hukumannya akan dilipat gandakan. Dan para pendampingnya akan kehilangan hak istimewa mereka di akhirat. Hakim pun kemudian mengabulkannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pengadilan berikutnya. Sementara itu di alam dunia, Suhong berkata kepada Gangrim, kenapa Jahong sampai memukulinya. Pada saat itu dirinya melihat Jahong sedang duduk gemetar memegang sebuah bantal di sisi ibunya yang sedang tertidur sakit. Suhong bertanya kepada Jahong, apa yang akan dilakukannya dengan bantal tersebut. Jahong terlihat seperti akan membekap ibunya dengan menggunakan bantal. Suhong pun melarangnya dan berkata agar jangan menyakitinya. Namun, Jahong malah memukuli adiknya tersebut dan pergi meninggalkan rumah selama 15 tahun. Sin beralih kembali ke alam akhirat. Chun bertanya kepada Jahong, apakah dirinya pada saat itu mencoba membunuh ibunya. Jahong pun hanya terdiam. Mak menyela obrolan mereka. Dia akhirnya mengerti mengapa Gangrim meminta pengadilan gabungan karena pengadilan kekerasan dan pengadilan keluarga bagi Kim saling berhubungan.
Jahong berusaha membunuh ibunya. Jahong berkata bahwa dirinya tidak mencoba membunuh ibunya, namun dirinya ingin semuanya mati termasuk dirinya. Pada saat itu mereka sudah tidak punya harapan. Jahong berencana membunuh ibunya yang sakit terlebih dahulu, kemudian dia dan adiknya akan meminum pil racun. Chun berkata pada hari itu Jahong meninggalkan rumah karena rasa bersalah, dan dirinya memutuskan untuk hidup demi ibu dan adiknya sampai nafas terakhir. Sin kembali ke alam dunia. Gangrim dan Suhong yang sedang berada di barak tentara melihat ibunya datang mencari keberadaan Suhong. Pak yang menghampirinya dan dengan kasar berkata bahwa Suhong tidak ada di sini. Dia telah meninggalkan pos. Ibu Suhong memberikan peta yang ia dapatkan dari Dongyeon. Pak pun melihat peta itu kemudian malah mendorongnya hingga terjatuh dan pingsan. Suhong yang melihat hal itu pun marah dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia kembali berubah menjadi roh jahat dan mencekik dan kemudian melemparkan Gangrim. Suhong yang terus diliputi rasa amarah semakin membesar dan memporak-porandakan seluruh bangunan di sekitarnya. Gangrim kemudian mencoba mendekatinya dan berkata agar ingat akan kakaknya yang sedang menjalani sidang di akhirat. Jika dirinya membuat kekacauan di alam dunia, maka akan berdampak kepadanya di alam akhirat. Suhong pun mulai tenang dan kemudian Gangrim mengikatnya. Sementara itu di alam akhirat, Jahong dan Chun telah sampai di pengadilan terakhir, yaitu pengadilan keluarga. Hakim pengadilan terakhir ini adalah Yeomra, raja dari segala raja di akhirat. Dia berkata bahwa dia akan membacakan putusan akhir atas dosa-dosanya terhadap ibunya. Pada saat akan dibacakan, Chun menyelainya dan berkata bahwa Jahong tidak bersalah. Pada saat itu dia tidak sadar dan lagi pula tidak ada korban jiwa. Yeomra pun marah dan karena Chun menyela perkataannya, dia pun memerintahkan untuk membuka cermin karma dan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Yeomra berkata bahwa pada saat Jahong akan membekap ibunya menggunakan bantal, sebenarnya ibunya tahu karena dia tidak tertidur. Dia rela jika kematiannya dapat memungkinkan anak-anaknya untuk hidup dengan nyaman. Dia tahu selama ini soal kejadian malam itu. Bertahun-tahun ibunya menahan rasa sakit hati. Dia mengubur ingatannya malam itu jauh di dalam hatinya dan menunggu anaknya kembali pulang ke rumah. Jahong pun menangis melihat kejadian pada malam itu. Dia merasa bersalah atas ibunya. Dia memohon kepada Yeomra untuk meminta maaf dan memohon ampun kepadanya. Yeomra berkata bahwa dirinya telah memberi waktu selama 15 tahun, namun Jahong menyia-nyiakannya. Yeomra pun kemudian menyuruh jaksa akhirat membacakan vonis untuk Jahong. Pada saat putusan terakhir akan dibacakan, tiba-tiba pengadilan keluarga pun berguncang dengan hebat membuat jaksa akhirat tidak bisa membacakan putusan. Gangrim ternyata membuat arwah Suhong masuk ke dalam mimpi ibunya. Suhong pun berkata kepada ibunya bahwa dirinya telah berhasil menjadi hakim agung di akhirat. Dia akan menghakimi orang-orang jahat di sana sehingga dirinya tidak bisa menemani ibunya lagi. Dia pun berkata agar jangan mencarinya lagi ke barak tentara. Suhong kemudian bertanya soal malam kejadian di mana kakaknya mencoba membunuh dia dan ibunya. Apakah hal itu benar? Dan setelah kejadian itu dia merasa bersalah dan pergi meninggalkan mereka berdua. Namun, kakaknya menjadi seperti orang gila, bekerja sepanjang hidupnya siang dan malam agar dapat mengirimi uang kepada mereka. Tiba-tiba ibunya berkata bahwa semua itu bukanlah kesalahan anak-anaknya, namun karena memiliki seorang ibu yang menyusahkan, ibunya pun kemudian meminta maaf dan sangat menyesal akan hal itu. Dia pun memeluk Suhong dan memanggil nama Jahong, serta memaafkan mereka. Semua yang menyaksikan hal itu pun menangis, terharu akan kehidupan keluarga Jahong. Kemudian Yeomra berkata bahwa semua manusia hidup dengan dosa. Hanya sedikit yang punya keberanian untuk memohon ampun. Dan hanya sebagian kecil dari manusia yang benar-benar dimaafkan atas dosa yang dilakukannya semasa hidup. Yeomra pun kembali merobek hasil putusan sidang Jahong dan berkata sebuah dosa yang telah dimaafkan di alam dunia, maka tidak akan didakwa di alam akhirat. Oleh karena itu, Kim Jahong tidak bersalah atas semua tuduhan dan dapat bereinkarnasi.
Tiba-tiba cahaya putih menaungi tubuh Jahong dan dia pun kemudian berterima kasih kepada para pendampingnya dan perlahan menghilang. Sementara itu di alam dunia, Gangri menyuruh Mak untuk membawa Suhong ke alam akhirat. Namun Mak berkata bahwa Suhong adalah arwah gentayangan, dia tidak bisa masuk ke alam akhirat. Namun Gangri memperlihatkan kartu yang menandakan bahwa Suhong adalah arwah mulia. Sin kemudian beralih ke rumah sakit di mana Ibu Kim sedang dirawat. Gangri memberikan hadiah sebuah rice cooker kepada Ibu Kim. Di dalam hadiah tersebut terdapat sebuah surat dari Jahong. Dalam surat itu tertulis pengakuan Jahong selama masih hidup. Kebohongan-kebohongan yang dia lakukan semata-mata hanya agar ibunya merasa lebih baik dan memiliki harapan untuk melawan penyakitnya. Dan film pun selesai. Oke, sekian review filmnya dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman film. Sampai ketemu kembali di review film selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.